Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fitri dengan NPM 101222123 kelas C2 Prodi Manajemen. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perencanaan jabatan. Di sini ada analisis jabatan dan perencanaan jabatan. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, dokumentasi, dan evaluasi informasi terkait pekerjaan atau jabatan dalam suatu organisasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sedangkan perencanaan jabatan adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien dan efektif dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Proses ini melibatkan analisis organisasi dan mengembangkan struktur organisasi yang sesuai. Dan di sini ada analisis jabatan manajer marketing. Yang pertama ada tugas pokok. 1. Mengadakan analisis pasar untuk mencapai segmen pasar, tren pemasaran, dan strategi pemasaran. Yang kedua ada analisis penjualan produk dari unit penjualan dan merumuskan upaya tindak lanjut. Yang ketiga ada mendorong upaya perbaikan guna peningkatan kinerja dan pencapaian target pada departemen yang dikelola. Dan yang kedua ada tanggung jawab. Yang pertama ada hal yang paling utama yang harus dilakukan manajer marketing, melakukan inisiasi produk, promosi produk. Kedua, mengordinasi strategi pemasaran. Yang ketiga, memonitor pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga ada beban kerja. 1. Ada pada siang hari dan diharuskan bekerja selama 9 jam sehari, selama 5 hari dalam seminggu. Tidak mendapatkan fleksibel jam kerja karena mereka harus mengelola seluruh tim, dan dalam hal ini setiap orang harus mengubah waktunya dengan waktunya yang sesuai dengan waktu manajer. Dan di sini ada deskripsi jabatan. Yang pertama, manajer marketing bertanggung jawab mengembangkan pemasaran. Dan yang kedua, melibatkan karyawan dalam menganalisis produk. Di sini juga ada tujuan jabatan. Menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini melakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang ketiga ada kualifikasi. Yang pertama, gelar sarjana di bidang manajemen bisnis. Yang kedua, mengetahui industri. Dan yang ketiga, pengalaman. Kriteria kerja. Yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua, kemampuan analisis. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dengan merinci kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer pemasaran, dapat disimpulkan bahwa peran ini memerlukan kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang luas. Seorang manajer pemasaran mampu untuk memahami pasar, merancang strategi pemasaran yang efektif. Sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.